Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah masih tentang roh. Sekarang kita akan membahas tentang mustaqarru arwahil anbiya. Tempat roh. Tempatnya di mana setelah kematiannya, yang kemarin sudah dijelaskan tentang roh para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dallatin nusus ala anna maqara arwahihim fi a'la iliyin fil minal jannah. Roh para nabi ada di surga tertinggi. Alama bainahum minat tafadul, tapi berbeda-beda ruangnya. Jadi meskipun tingkat tertinggi, tapi di sana ruangnya beda-beda. Ya, itu nabi-nabi, apalagi di bawah itu seperti kita ya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, innahu, ini sekedar review ya, lam yuqbad nabiyun qad hatta yara maq'adahu minal jannah. Sesungguhnya seorang nabi tidak dicabut rohnya sebelum ia diperlihatkan tempat di surga. Ya, diberitahu dulu ini tempatnya. Summa yuhayya au yukhayyar. Kemudian dia disuruh milih apa mau segera ya atau ditunda. Tuh, ya. Summa yuhayya, dihidupkan, au yukhayyar, atau disuruh milih apa mau tetap hidup ya atau milih ikut sekarang. Nah, itu ya. Itu tidak berlaku untuk orang biasa ya. Falamastaka wa hadaratul qabdu wa rasul ala fakhdi Aisyah ghusya alaih. Bagaimana dengan Rasulullah saat beliau sakit ya? Beliau mulai mengeluh sakit, kemudian datang kematian, kepalanya wa rasuhu ala fakhdi Aisyah, di atas paha Aisyah. Jadi beliau ketika wafat di pangku. Ghusya alaihi, beliau pingsan. Ya, detik-detik akhir dari kehidupan Rasulullah. Falamma afaqa syakhasa basarahu nahwa saqfis baiti. Ketika sadar, matanya ke arah ke atas. Bukan mendelik, maksudnya melihat ke atas. Summa qala, kemudian beliau berkata, Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, firrafiqil a'la, dalam pertemanan yang di atas. Ya, jadi ucapan Rasulullah ini dimengerti oleh Aisyah bahwa beliau memilih tepat waktu. Faqultu innahu la yujawiruna. Lalu aku berkata, kata Aisyah yang cerita, idzan, dengan demikian la yujawiruna, dia tidak akan menemani kita. Jadi Rasulullah mengatakan aku memilih di atas. Berarti nggak memilih kita. Ya, kalau Rasulullah tidak mengucapkan ini, berarti dia masih bersama kita. Dia nggak tahu berapa tahunnya.
Fa fi hadhihi riwayah ikhtara Nabi Rafiqul A'la. Berdasarkan riwayat ini Nabi memilih komunitas atas Rafiqul A'la. Wahum jama'atul anbiya. Siapa komunitas yang dipilih Rasulullah? Yaitu jamaah nabi-nabi alladzina yaskununa a'la iliyyin. Yaitu jamaah nabi-nabi yang tinggal di atas. Sehingga beliau mengatakan, aku memilih di atas. Oh, berarti inilah detik terakhir. Karena sebelumnya Aisyah diberitahu seorang nabi tidak diwafatkan kecuali nego dulu itu kan, mau sekarang atau nanti. Nah, itulah ya tentang nabi. Nah, sekarang tentang kita. Mustaqarru arwahi umumil mukminin. Domisili roh kaum mukminin secara umum. Maqarru arwahil mukminin al jannah. Sama dengan Nabi, roh para kaum muslimin itu di surga. Balhiya toirun. Tapi dibentuk menjadi toirun, terbang. Terbang. Ya, yu'alaku fi syajaril jannah. Yang bergantungan di pohon-pohon surga. Bertengger berarti ya. Jadi terbang. Nah, bagaimana teknisnya nggak dijelaskan. Bisa terbang aja pokoknya. Hatta yarji'allah ila ajjasihim yaumal qiyamah. Hatta yarji'ahallah ila ajsadihim yaumal qiyamah. Sampai nanti saat di hari kiamat dikembalikan ke jasadnya. Jadi kita waktu hidup jasad dan ruh kan menyatu. Ketika wafat dipisah, ya. Jasadnya hancur, dikubur sama teman-temannya kita ya. Rohnya di surga. Itu yang dipastikan mukmin ya. Kalau kita ini mukmin kan menurut kita, saudara ya. Kita mukmin menurut kita nih. Pak Agus mukmin kan menurut kita. Menurut Allah mukmin apa ya? Apa enggak ya? Kan enggak ada juru bicara. Ya kita sih berdoa semoga ya kita terus berusaha kan. Tapi kalau kita tercatat listnya ada, oh tenang itu mah. Ngerti nggak? Jadi kita mukmin kan menurut kita nih, Bapak mukmin menurut saya menurut Bapak. Mukmin kita ini ada nggak di sana? Kan nggak ada yang bisa jawab, ya kan? Kalau udah tercatat mah bisa nengok, oh iya bener ada. Aman gitu loh maksudnya. Kalau ada catatannya biar nunggu juga nggak soal kan, sama dengan Bapak daftar haji. Kalau nggak ada listnya nggak dapet itu nomor registernya, waduh, gimana ini? Berarti penipuan kan begitu kan? Berarti tertipu, kita ini tertipu. Kalau sampai tidak terdaftar, itu yang bikin ngeri itu. Karena tidak ada satupun yang bisa jawab sekarang. Kalau di zaman Rasulullah ada bocoran ya. Bocoran yang sengaja dibuat, didramatisir oleh sahabat. Ya Rasulullah, doakan ke saya. Ya kamu memang bagian dari mereka. Enak tuh gitu. Ngerti nggak? Bilal, apa sih amal kamu itu kok saya dengar terompahmu di surga? Enak itu. Sudah ada pernyataan dari Rasulullah. Kan banyak ya yang begitu. Pada berebut tuh, karena itu pada berdekatan dengan Rasulullah. Bibinya juga kan Metani kan. Di Adabul Mufrad. Ketika mampir, bibinya mendekat di Petani. Kan kalau petanya enak tuh, tertidur Rasulullah. Begitu bangun tertawa kan, orang bikin kaget itu. Apa ini? Ada apa ya Rasulullah? Enggak. Saya melihat pasukan kaum muslimin menyerbu sampai neranjang ombak katanya. Pasukan berkuda kaum muslimin, saya lihat, maksudnya saya lihat itu kan diperlihatkan. Barusan saya lihat, makanya beliau bangga gitu. Pasukan kaum muslimin nyerang musuh sampai neranjang ombak katanya. Ya doakan guys, saya bagian dari itu.
kata bibinya. Ya, memang kamu bagian dari itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, dalam satu periode, si bibinya ikut dalam ekspedisi perang. Nah, lalu jatuh dari kuda, ya, syahid di situ. Syahid di situ. Nah, itulah digambarkan oleh Rasulullah. Semuanya benar. Ya, kita kembali ke sini. Ya, kemarin kita selalu khauf dan roja, ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Mudah-mudahan kita selalu itu. Mudah-mudahan tidak ada yang bisa menjawab. Fa amma qaunu fil jannah fali qaulihi ta'ala. Adapun keberadaan kaum muslimin di surga ini berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Surat Al-Waqiah. Berapa tuh? 56. Ya, surat ke-56 ayat 88. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan, rauh dan raihan, wa jannatu na'im. Adapun jika seseorang tercatat sebagai muqarrabin, orang yang didekatkan Allah, maka rauh raihan, dia menikmati rehat, raihan dan senang. Raihan itu wangi. Dan surga yang surga kenikmatan. Wa hadhihi dzakara subhanahu wa ta'ala ba'da dzikri khurujir ruh minal badan. Oleh ahli tafsir, ayat ini memberi pengertian tempat tinggal kaum mukminin. Kenapa kok begitu? Karena setelah Allah menyampaikan keluarnya ruh. Sebelumnya apa tuh? Tahu nggak? Falaula ya idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ini menurut saya ya. Menurut pengalaman keberagaman saya, ini ujian terberat, Saudara. Yaitu masalah gaib. Jadi Allah menegur kita, mengapa manusia sadar idza balaghatil hulqum, setelah ruhnya sampai di tenggorokan. Mengapa? Tuh, Allah bertanya pada kita, mengapa sih sadarnya kok ke lebah situ? Nah, kita bertanya lagi, kenapa orang bisa sadar di situ? Nah, ternyata ayatnya gitu. Wa antum hina idzin tanzurun, karena pada saat itu kamu melihat. Yang dilihat apa? Kepergian nyawa. Kepergian roh kita. Itu menurut saya ujian terberat. Kita hari ini hidup, badan dan roh kita menjadi satu. Tapi pernahkah Anda melihat roh Anda? Kan nggak pernah kan? Ya kita ngelihatnya begini-begini aja. Walaupun kita tidur katanya dipisahin, tapi kan kita nggak pernah lihat. Mau ngantuk nih, ngantuk, rohnya keluar, kan nggak pernah. Nah nanti, ya, ketika dicabut, permanen, berarti kematian, maka badan, mata kita nih, mata akan melihat kepergian ruhnya. Dasarnya mana? Ini kan berita gaib, harus ada dalilnya. Itu terjadi pada Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah. Ketika wafat, matanya terbuka. Walaupun udah meninggal, matanya terbuka. Lihat gitu. Mendelik ya, kata kita ya. Lihat ke atas. Lalu Rasulullah mengeluarkan hadis, idza qubidal abdu, apabila seorang hamba dicabut nyawanya, rohnya, tabi'ahul basaru, maka mata akan melihat kepergiannya. Itu sebabnya ngelihat ke atas. Jadi disitulah baru ngeh. Itu yang mendasari kenapa Fir'aun, yang sebenarnya menurut saya sih udah tanggung ya, udah ingkar kepada Nabi Musa,
terus dia punya kuasa, dia punya kaya. Kok kenapa bisa tobat di akhir hayat? Kan tanggung. Seorang koruptor jarang di akhir hayatnya tobat kan? Tapi kenapa Fir'aun bisa tobat? Ya. Hatta idza adragaul gharaku, sampai dengan ombak ditemuinya. Qala, dia berkata, amantu, aku beriman. Ya, annahu qala annahu amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku menjadi muslim. Namun Allah menegurnya, al-an, kenapa baru sekarang? Nah ini loh yang menjadi penelitian kita ini. Ya, orang setipe Fir'aun yang hidupnya pernah katanya satu-satunya orang yang ngaku Tuhan dia, ana rabbukumul a'la. Fa akhadhahu Allah nakal akhirat wal ula. Maka kami siksa dia, hukum dengan siksaan dunia dan akhirat. Ya, orang setipe Fir'aun punya kekuasaan otoriter, punya kuasa, punya kaya. Kenapa kok di ujung hayatnya kok dia tobat? Walaupun tobatnya nggak diterima. Ini apa yang menginspirasi dia gitu? Kenapa gitu kan kita nggak bisa nanya lagi. Nah menurut saya ada kaitannya dengan itu, rentetan-rentetan ayat. Ya, di surat Al-Waqiah ini Allah menyesalkan kenapa orang banyak tobat setelah roh ada di kerongkongan, di jakun. Nah, begitu juga nanti dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, infakkan sebagian rizki yang kami beri padamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepadamu. Apa lanjutnya? Min qabli ayat fayaqula. Itu bukan dibaca yaqulu, katanya fa-nya itu sebab akibat. Ya. Setelah datang kematian, maka ya, kamu akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Tuhan, tolonglah tunda kematianku. Nah sekarang kan kita bertanya, buat apa kamu minta ditunda? Ya kan? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya mau sedekah. Ya, fa'as-saddaqa apa? Kau ayat fa yaqula rabbi laula ajan fa'as-saddaqa. Saya mau sedekah wa akum minas solihin, dan menjadi orang salih. Apa yang menyebabkan dia ngomong begitu? Ini menurut penelitian saya, yang mudah-mudahan benar, sebab saya belum melihat dalil yang menyalahkan. Alam gaib dibuka. Waktu kematian itu alam gaib dibuka. Karena roh itu sendiri kan gaib. Ya, itu yang menyebabkan manusia-manusia itu terinspirasi untuk mengatakan itu, minta kepada Allah agar ditunda. Karena alam gaib dibuka. Setelah alam gaib dibuka, ganjaran yang bagian dari amal gaib dan dosa juga gaib kan? Kita sudah berdosa berapa kan Anda nggak tahu persisnya, eksaknya berapa gitu, jumlah tuh. Karena yang namanya angka itu kan pasti kan, yang namanya 6 ya di atas 5, di bawah 7 kan, nggak mungkin, eksak kan, tidak bisa ditawar. Berapa jumlahnya? Nggak ada yang tahu. Begitu juga ganjaran. Nah nanti ketika roh dicabut, tabir gaib itu dibuka, sehingga dia akan melihat. Itu yang menginspirasi dia kepengen balik lagi. Terjadi pada Fir'aun, terjadi pada Abu Salamah.
dan banyak yang lain yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Waqiah. Allah menyesalkan, kenapa baru sekarang kamu begitu? Ya karena itu baru diperlihatkan. Maksud saya itu begini loh. Kenapa contohnya ya Pak Dadang, Andi melantunkan azan. Allahu Akbar kan panggilan itu kan? Panggilan kan? Anda kok nggak nurut? Kenapa? Tapi begitu ada yang manggil paket, keluar. Tuh. Kenapa tuh? Coba Anda pikirin. Kenapa tuh? Dipanggil ya? Karena nggak nyata, saudara. Masuk kategori gaib. Coba Anda pikir baik-baik. Ya kan? Coba sekarang kita andaikan, kalau dipanggil oleh perusahaan gimana? Pak Mul sekarang sudah pensiun, tapi manajemennya ngomong, Pak Mul tolong nih, lagi overload ini. Permintaan banyak. Ada waktu untuk kerja. Dijabanin nggak? Hah? Rasanya nggak mikir panjang ya. Sepanjang sehat, percaya. Kan berarti Anda trust, percaya kan? Kenapa itu? Karena amanah, dia pasti saya kalau kerja dapat. Nah sekarang yang memberikan janji Allah. Allah menyatakan waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar omongannya? Allah menyatakan nanti kabar begini. Tapi kita nggak takut. Makanya itu Tuhan aja nggak takut, bagaimana? Bagaimana korupsi bisa diberantas? Tuhan aja nggak takut. Nah itu Anda bandingkan sendiri. Sama dengan saya mengatakan tuh, kalau di kotak, ya sekarang udah jarang tulisannya. Tapi kalau di Jawa itu pakai hono coroko, sing nyekel mati. Padahal nggak ada aliran listrik, kita frank aja, kita tarik tangan orang suruh, pasti dia nggak mau tuh. Kenapa? Dia yakin di situ ada bahaya, gitu kan? Ya Allah juga mengingatkan kita, neraka itu bahaya, kamu nggak bakal tahan. Karena tubuh kita menerima panas benda 100 derajat aja udah melepuh kan. Air panas kan 100 derajat tuh, air mendidih. Apalagi cairan baja, tuh 1500. Sementara sepanas-panasnya api dunia, itu baru 1/70. Terbayang oleh saudara. Butuh waktu berapa menit kosong. Tapi oleh Allah dibalikin lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghairaha. Ketika sudah matang, sudah gosong, kami ganti yang baru. Begitu berjalan sampai dengan hari yang tidak ditentukan. Waduh, kalau kita tahu begitu mah, lah. Ya, tapi itulah keyakinan kita itu. Itu contoh-contoh keyakinan, saudara. Kalau kita betul yakin, pasti masjid ini akan penuh. Tapi kayaknya itu, Tuhan aja nggak takut, bagaimana manusia. Nah, kita kembali ke sini. Itu ya, tempat kaum mukminin. Tadi itu ya. Kemudian dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr yaitu bagian dari juz amma yang suka kita dengar di akhirnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu itu kan roh yang tenang. Kan kemarin sudah dijelaskan ada 3 ya. Ada mutmainnah, ada ammarah, terus satu lagi apa? Nafsu ammarah, lawamah ya. Ada 3 jenis kan. Nah ini nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbik, kembalikah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah ini surat Al-Fajr. Ayat berapa tuh? 27 ya, sampai 30. Nah, kemudian ada lagi hadis kali ini. Man qara'a ayat al-kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Udah hafal ayat kursi? Mestinya sih hafal, jangan sampai nggak hafal ya. Kalau Anda nggak hafal, usahakan hafal. Kalau nggak hafal ya ditulis saja, dibaca-baca terus, nanti lama-lama hafal. Karena manfaatnya banyak. Nah ini diantaranya promonya ini sebagai berikut. Barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salah, setiap ba'da salat maktubah, salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta, maka dia tidak akan masuk surga kecuali setelah kematiannya. Kalau masih hidup nggak bakal masuk surga. Ini ngomong anu ya, diplomasi ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap setelah sholat wajib, maka tidak akan masuk surga kecuali setelah mati. Kalau belum mati nggak masuk surga katanya. Berarti begitu mati masuk surga, maksudnya gitu. Ya, maksudnya begitu ya. Ini kadang-kadang diputer-puter. Faja'alal maut ha'ilan bainahu wa baina dukhul jannah. Maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib ya, setiap setelah sholat wajib tidak akan masuk surga sepanjang hidupnya. Benar nggak? Iya. Anda jangan kaget ini. Karena kata-katanya begitu, tidak akan masuk surga sepanjang hidupnya. Ya benar. Kan di sini begitu redaksinya. Maka tidak menghalangi masuk surga kecuali kematiannya. Berarti waktu hidup nggak bakal masuk surga. Sepanjang hidupnya nggak bisa masuk surga. Nah, begitu mati masuk ke surga. Faja'ala maut ayat sudah. Wa amma qaulu tayran yaqul min samari jannah fali qauli. Nah, mana keterangan bahwa setelah dicabut maka akan diterbangkan. Istilahnya kan tayran, seperti burung, terbang berarti. Dalam sebuah hadis riwayat siapa nih? Oh sudah katanya. Sudah disampaikan sebelumnya. Harus dilihat sebelumnya ini. Ya, ini hadisnya sahih lah pokoknya. Innama nismatul mu'min. Nah, ini kata sabda Rasulullah, sesungguhnya jiwa seorang mukmin, roh seorang mukmin, tairun itu terbang. Ya maksudnya ini manuk ya. Yu'alaq yang digantungkan fi syajaril jannah, di surga, di pohon surga. Jadi di pohon yang ada di surga. Hatta yarji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsu. Sampai nanti Allah kembalikan lagi rohnya itu, dipasangkan lagi dengan jasadnya ketika terjadi kiamat. Ya. Sehingga atau sampai dengan Allah kembalikan ke jasadnya pada hari dibangkitkan. Setelah kiamat, rata semua flat ya. Dunia ini flat semua, tidak ada gunung, tidak ada turunan, tidak ada tanjakan. Flat. Kayak ya lapangan upacara lah. Seperti lapangan upacara flat, nggak ada turunan, nggak ada tanjakan. Nah, itu dipasangkan lagi ke jasadnya. Ya, jadi tumbuhnya itu dari mana jasadnya? Nanti akan dijelaskan, yaitu dari tulang ekor. Tulang ekor dari setiap orang yang meninggal itu nanti tunas. Nah, roh dikembalikan ke situ. Itu ya, tulang buntut. Iya, jadi bukan tulang ekor seluruhnya,
ada di dalam tulang ekor, segede biji kedelai gitu. Itu katanya susah dihancurkan. Yang ketiga, jadi itu tempat tinggal roh kaum mukminin pada umumnya. Sekarang roh syuhada, orang yang syahid. Taqaddama anna arwaha umul mukminin, taqaddama anna arwaha umumil mukminin fi syaklin tayrin fil jannah. Sudah dijelaskan bahwa arwah-arwah kaum mukminin pada umumnya itu dalam bentuk burung di surga. Adapun syuhada, orang yang syahid, para pahlawan, ada dua macam. Pertama, nau'un arwahuhum fi hawasilit tayrin khudrin fil jannah. Mereka ada di tembolok burung. Kalau kaum mukminin pada umumnya burung, kalau ini di dalam tembolok, jadi dilindungi lagi. Ya, dalam tembolok katanya. Tembolok itu apa? Telih. Bahasa Indonesianya apa? Tembolok ya, bahasa Indonesia tembolok ya. Nah, itu kalau bahasa alunya telih. Jadi yang isinya makanan ya, bekas ditelan tuh ada di dalam itu. Kalau di jeroan, Anda suka beli jeroan tuh kan dibuka ada telihnya itu. Nah, itu di dalam telih burung di surga, syuhada ini. Wahia kama yaqulu Ibnu Katsir, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, kal kawakib bin nisbatila arwahi umumil mukminin. Mereka itu seperti bintang. Tuh, nggak tahu seberapa anunya, burungnya ya. Wa dalil zalika qaulu ta'ala wa dzaliku dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, saat teman-temanmu kena musibah Uhud, perang Uhud kan kaum muslimin kalah ya, korbannya cukup banyak. Ja'alahallah, Allah jadikan arwahahum fi ajwafi thayrin khudrin. Roh-roh mereka dimasukkan ke dalam rongga burung berwarna hijau. Burungnya warnanya hijau. Taruddu anharul jannah ta'kulu min samariha. Dia bolak-balik ada di anharul jannah, sungai-sungai surga. Ya. Ta'kulu min samariha, makan dari buah-buah surga. Burungnya ya. Wa ta'wa ila qanadil min zahab, serta mereka tinggal di qanadil. Qanadil itu seperti lampu-lampu, lampion-lampion ya, di dalam lampion-lampion terbuat dari emas, fi dzilil arsy, yang bergantungan di arsy. Tuh, mendapat tempat istimewa ya, mereka ada di lampion. Ini teknisnya nggak begitu ini nih kita. Jadi ada di dalam telih burung, terus burungnya bolak-balik di pekarangan surga. Tuh, katanya gitu ya. Mereka itu seperti bintang-bintang. Nah, memang gambaran susah ya, namanya nih suasana di sana. Seperti bintang katanya. Ya berarti burungnya gede banget. Falamma wajadu tayyiba masyrabihim wa makalihim wa husna manqalihim qalu. Ketika mereka merasakan kenikmatan itu, ya, jadi pencapaian layanan surga yang begitu mewah, mereka kemudian berandai-andai. Ahli surga nih, ya, tadi syuhada ya, orang-orang yang mati sebagai pahlawan berandai-andai. Qalu ya laita ikhwanana ya'lamuna mimma sana Allahu lana. Andai saja teman-teman tahu perlakuan Allah kepada kita sekarang nih. Kalau mereka tahu kita hidup nyaman begini, waduh, banyak teman yang nggak tahu nih. Li'alla yasudu fil jihad, pasti mereka akan berusaha jihad. Wala yattakilu 'anil harb, dan tidak akan lari dari perang. Faqala Allah anna ubaliqu ankum. Lalu Allah menjawab, ini keinginan mereka. Ya Allah, semoga teman-teman diberitahu kenikmatan yang kita terima sekarang. Ini kata mereka.
Allah menjawab, permintaan kalian dikabulkan. Nah, maka itu turunlah ayat ya yang menjanjikan di antara lain wala taqulanna ya lima yuqtalu fi sabilillah amwata. Jangan kamu katakan, ngatain aja nggak boleh tuh. Terhadap orang yang dibunuh di jalan Allah, amwatan. Jangan katakan mati, ngatain aja nggak boleh. Balhum ahya, mereka itu hidup. Nah itu kehidupan mereka seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah berhasil mendapat kenikmatan Allah berandai-andai. Seandainya teman kita tahu, pasti akan berebut seperti kami. Ya memang ini jadi rebutan, saudara. Ya, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya berdoa supaya mendapat ini, porsi ini. Buktinya mana? Buktinya adalah ketika mereka dibunuh, tidak ada perintah satupun kepada anaknya untuk mencari pembunuhnya. Balaskan dendam ayah, tidak ada. Nah ini para ahli mengatakan, kenapa Umar dalam detik-detik terakhir, kan dia masih sempat hidup tuh, ya, ketika ditusuk tuh, dihunjam dari belakang, darah berceceran, dia berwasiat segera lakukan pertemuan. Dia tunjuk si A, si B, si C, termasuk Ibnu Umar anaknya. Kau boleh memilih, tapi tidak boleh dipilih. Pilihlah penggantiku. Tidak ada satupun wasiat, cari pembunuh sampai dapat, balaskan cara mereka. Ini kan pada pembunuhan. Ya, saya menuntut kisos, nggak ada. Semuanya berjalan dengan ikhlas. Semuanya. Utsman juga begitu, tidak ada tuntutan. Nah ini para ulama mengatakan karena memang itu keinginan mereka. Pengen syahid, tapi kan syahid itu kan harus perang. Dan nggak bisa kita usahakan kan? Nggak setiap waktu kita bisa syahid kan? Maka kemarin waktu COVID, itu momen yang sangat bagus itu. Kalau itu dicatat sebagai syahid, kita yang ngatain mereka yang meninggal itu celaka, itu salah. Ya, kalau mereka tercatat syahid, karena kan salah satu ajaran Islam itu barang siapa yang meninggal dalam musibah, dia syahid. Kan COVID juga sama itu. Ya, suasana bikin heboh kan? Nah, kita kembali sini. Ya mudah-mudahan lah, itu doa kita buat mereka. Di antaranya Pak Imam di sini ya. Pak Imam yang menjadi salah satu jamaah di sini. Ya Allah. Sampai-sampai kita nggak bisa nyolatin semestinya gitu ya, itu yang bikin hati saya nggak begitu nyaman gitu. Sekedar disolatin di sini aja nggak boleh. Ya udahlah di lapangan pun nggak boleh. Di sana pun nggak boleh, ya Allah. Jadi seperti orang syahid kan nggak disolatin. Ngerti nggak maksud saya? Di sini ditolak. Ya udahlah di situ aja. Di situ pun nggak mau. Di kuburan aja. Warga sana juga nggak mau. Kok saya pikir-pikir seperti syahid. Ya mudah-mudahan. Ya, karena beliau warga sana paling rajin tuh dia. Penderitaannya luar biasa. Udah dikatain banyak itu. Banyak yang Iya, perjuangan luar biasa. Tapi tetap teguh ke situ. Tetap datang. Banyak cerita sama saya. Ya mudah-mudahanlah doa kita untuk dia. Kita kembali ke sini. Arwahum fi jawfi tair. Dalam hadis yang diriwayatkan tabi'un as-sahabat, seorang orang tabi'in ya. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Bertanya pada sahabat, anil ayatil anifa. Qala Ibnu Mas'ud, amma inna qad sa'alna an dzalik. Saya juga bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Ayat yang jangan mengatakan orang yang mati di jalan Allah sebagai mati, namun mereka hidup. Nah, tabi'un bertanya itu maksudnya ayat itu apa? Saya juga bertanya pada Rasulullah tentang ayat ini. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud,
arwahuhum fi jawfi tairin. Maksudnya mereka hidup tuh bagaimana? Itu kan mau jelas mati. Nah ini pernah ditanyakan sahabat. Mereka itu ada di dalam rongga, ya, burung berwarna hijau. Laha qanadil mu'alaqun bir arsy, yang ada lampion-lampion. Nah, bagaimana ngebayanginnya nggak tahu. Di dalam perut burung ada lampion, susah. Karena di dunia memang nggak ada kan begitu. Di dalam perut burung ada lampion-lampion, bagaimana nggak tahu. Tarihu fil jannah. Jadi si burung itu jalan-jalan di surga, haitsu sya'at, tergantung kemauan dia. Jadi ikut dibawa nih si ya, arwah dari syuhada. Summa tawilatil kal qanadil, mereka tinggal di lampion-lampion. Fatala ilaihim rabbum itla'atan faqala. Suatu saat Allah menampakkan, memberikan penampakan. Gimana keadaan saudara-saudara? Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, tapi nggak persis banget wong saya. Jadi tidak boleh tamsil. Hal tashhaduna syai'an? Hal tashtahun? Ada request? Nah, Allah bertanya, masih ada yang kurang tah? Biasa kan kalau yang punya rumah kan menemui tamunya kan begitu. Ya, maafkan ya kalau ada kekurangan. Gimana? Ada yang kurang nggak? Gitu kan? Begitupun Allah bertanya kepada syuhada. Qalu ayu syai'in tashtahi? Tidak ada ya Allah. Tuh. Wa nahnu nariu fil jannah haitsu syi'na. Kami ini sudah betul-betul nikmat, nyaman. Fa'ala dzalika bihim salasa marat. Allah bertanya sampai 3 kali. Masih ada yang kalian inginkan? Tidak ya Allah, udah benar-benar aduh nuhun ini mah. Fala marau annahum lam yatruku min ayas'alu qalu ya Rabb. Tapi karena Allah bertanya terus, kalau kamu ada permintaan kira-kira apa? Memang sekarang nggak ada yang diminta. Kalau kira-kira ada permintaan apa? Mau minta apa lagi? Nah, mereka menjawab, kami kepingin roh kami dikembalikan seperti dulu. Tuh, walaupun sudah di surga, mereka kepengen kembali seperti kita. Makanya saya pernah mengatakan momen terbaik kita sekarang. Tuh ya. Hatta nuktal fi sabilika maratan ukhra, sehingga kami syahid lagi. Fala mara'a alaihi salam hajatun taraku. Tapi Allah memberikan keputusan yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Maksudnya begini nih, kalau kita satu rombongan nih, ya dibawa ke surga, lalu kita ya dilayani fasilitas surga, gimana? Nyaman nggak? Nah, ada permintaan lain nggak? Pasti kita akan minta cepat pulang ke sini. Kita akan memperbaiki amal kita. Kita akan berlomba-lomba untuk mendapat fasilitas lebih besar. Kalau ditujukan, nih, ini kamar ini, tebusannya harus sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Lalu kita diperlihatkan angka kita. Iya baru diajak jalan-jalan doang, saldo. Kan ada angkanya tuh, ruang ini, waduh, wah bagus amat, ada angkanya. Ini ada angkanya, kita lihat saldo kita ini kan. Nah, setelah itu Allah bertanya, apa yang kamu mau? Pasti pengen balik tuh ke sini. Ya, kita perbaiki amal. Orang yang syahid saja ingin begitu. Maka tidak salah saya mengatakan, momen kita terbaik ini sekarang. Sebab sekaranglah kita bisa perbaiki semuanya. Walaupun sudah di sisa hidup ya, nah, sudah asar. Walaupun, tuh kan, ini yang terbaik sekarang. Jangan tunggu nanti. Kalau sudah nanti udah dibawa ke sana, udah nggak bisa balik lagi. Nah, sekarang. Jadi kalau saja Allah membawa kita touring ke sana, diperlihatkan fasilitas surga, lalu kita dipulangkan ke sini, pasti begitu balik, waduh, penampilannya berbeda pasti. Ya, ke masjid nggak males lagi.
berbuat baik, rajin, dan begitu seterusnya. Tuh, katanya gitu ya. Wa fi hadithi inna Ibrahim, kemudian yang keempat, mustaqarru arwahi dzararil mu'minin wal musyrikin, tempat tinggal anak-anak mukmin yang sebelum dewasa, ya, mereka sudah dipanggil Allah. Belum dewasa udah mati duluan, ya, belum balik. Di mana mereka? Kalau dia anggap berdosa, ya belum dewasa. Kalau dia anggap pahala, ya belum sadar mereka. Kan belum ada kewajiban, namanya belum ada taklif, belum ada penugasan. Dalatin nusus ala an arwaha darari bi itraqin mimman lam yablugh hunus fil jannah. Nah, semua anak yang sudah dipanggil Allah sebelum dewasa, mereka ada di surga. Tuh. Terus apa bedanya dengan orang yang sudah dewasa beramal masuk surga? Beda. Fi kafalati Ibrahim Khalil wa zaujati Sarah. Mereka ada dalam asuhan Ibrahim dan istrinya. Jadi nanti sibuk sekali, ya, persidangan akhirat, acara di akhirat. Tugas Nabi Ibrahim jagain anak-anak. Ngomong. Kan Bapak tahu kalau ada hajat anak-anak kan recok tuh. Ada wali kota seliweran itu. Nah, dipantek situ. Tuh, anak-anak situ. Menjadi pemandangan lucu ya. Nah, kan seperti kemarin kan berapa katanya kita di hari presiden nih, diam-diam kok nggak mampir Pangurawi ya? Mampir, Pak. Hah? Mampir Pangurawi. Kemarin katanya pas ada pesawat tuh mampir ke Lotte. Iya. Tuh pada berebut salaman. Nah, itu kan pemandangan anak-anak itu kan bikin seneng kan? Nah, tapi kalau nakal ya nggak seneng kita. Tapi kalau dia lucu dengan prestasinya kita juga bangga kan? Jadi tidak dihilangkan anak-anak itu, tapi diasuh oleh Ibrahim. Inna Ibrahim ibnati wa inna umata fi sadi. Nah, suatu saat Rasulullah bersabda, Ibrahim anaknya, Ibrahim anakku yang meninggal waktu terjadi gerhana, ya. Sesungguhnya dia mati fi sadi, sedang menyusui. Wa innalahu ladzarini la tukmalani radhaati fil jannah. Nah, dia akan ada di surga. Wa fi hadits Samurah Tawil qala atani laila atian wa innahuma ibta'atsani wa innahu qala intalik wa in intalaq ma'ha wa ya rajima isyatan fiya qulu nur rabi' wa idzan baina dzai raudhah rajulun qaim tawil. Saya suatu saat, ya, didatangi dua orang. Nah, dua orang ini ternyata malaikat. Saya dibawa ke surga, diperlihatkan. Jadi sebelum meninggal pun Rasulullah sudah touring ke sana, sudah lihat-lihat, ya. Di sana saya melihat ada laki-laki yang tinggi tuh, ya. Wa idzan haula rajul min aktsara wildan ra'aituhum qad wa asana. Saya melihat dikelilingi anak-anak. Qultu lahum ma hadza wa ma haula. Lalu aku bertanya kepada dua malaikat, siapakah orang ini? Tuh, orangnya tinggi, ya, dikelilingi oleh anak-anak. Malaikat ini menjawab, intalik ila an bayana faqala wa amar rajul tawil. Udah, kita lewat aja, jangan berhenti, ya. Setelah tenang, malaikat itu kemudian memberitahu laki-laki yang tadi ra'aita fi raudhah, ada di dalam raudhah, taman, fa inna Ibrahim, dia adalah Ibrahim. Wa amal wildan alladzina haulahu, adapun anak-anak yang ada di seputarnya, kullu mauludin mata ala fitrah, setiap bayi yang terlahir secara fitrah, maksudnya belum dewasa. Tuh bayi, anak-anak yang mengelilinginya itu adalah anak-anak yang meninggal sebelum dewasa. Maka Anda nggak usah sedih kalau punya anak meninggal duluan, dia sudah bahagia di sana.
Ya, nanti akan mendapat prioritas. Kalau orang tuanya masuk surga, dialah yang pertama memberikan air minum buat Anda. Di tengah desakan begitu banyak orang, ya anak-anak tuh nyari bapaknya untuk memberikan air minum. Pak minum Pak, oh ini anak yang dulu. Oh, kita kan bangga ya. Wa min lafti qala intalik fantalaktu fa idza raudhah hadara. Aku melihat taman berwarna hijau. Fa idzan fiha syajaratan azimah. Di dalamnya ada pohon besar. Wa idzan syekhun asluha haula sibyan. Saya lihat orang tua yang dikelilingi anak-anak. Kemudian saya bertanya, siapa orang tua itu? Malaikat menjawab, dialah Ibrahim. Adapun anak-anak yang mengelilinginya adalah anak-anak yang meninggal sebelum dewasa. Wa waqa fi hadits Abi Umamah, kemudian dalam hadis Umamah, ini panjang sekali ya. Ini jelasannya masih sama tentang Ibrahim. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan an-nabiyyu fil jannah. Nabi ada di surga. Wasyahidu fil jannah. Orang yang syahid di surga. Wal mauludu wal walidatu. Serta maulud. Anak-anak yang belum dewasa di surga. Wal walidah. Serta ibunya. Ibu yang melahirkan. Ya, waktu melahirkan dia meninggal. Itu dipastikan di surga. Tuh, kita jangan sedih ya. Istri-istri yang wafat saat melahirkan di surga. Tapi yang itu yang benar ya, yaitu penilaiannya Allah salah benar sih. Mudah-mudahan benar sih. Maksudnya kalau orang yang nggak sholat gimana gitu kan? Itu urusan Allah ya. Wal mauludu fil jannah wal walid fil jannah. Wa hadza am mimma yushadu lahu qaulu sa'alani rabbi allahin min dzurriyyatiha. Kemudian yang kelima, mustaqar arwahil habisah. Roh-roh yang habisah yang tertahan. Roh-roh yang tertahan. Jadi ada roh-roh yang ditahan, dikarantina. Ya, nggak bisa masuk surga. Siapakah mereka? Wahada yang dimaksud adalah arwahul mukminin. Roh kaum mukminin. Qad hubisat an dukhulil jannah. Ya, sementara ditahan tidak masuk surga. Portal, ada portalnya. Bisa babi yazulu bizawalihi, yaitu ada sebabnya dia ditahan tuh di portal. Apa saja? Pertama, man hubisa bisa babidain, karena utang belum bayar. Ya, wa yadkhuluhuna syuhada wa ghairuhum, bahkan termasuk syuhada. Jadi orang yang mati syahid sekalipun kalau utangnya belum bayar belum bisa masuk surga. Di karantina, tempat khusus. Tapi nggak dijelaskan tempat khususnya apa di neraka apa bukan. Ya, nggak dijelaskan. Rasulullah pernah bersabda, nafsul mu'min mu'alaqun bidainihi. Jiwa seorang mukmin tergantung hutangnya hatta yuqda anhu, sampai dilunasi. Nah, tapi kalau ahli warisnya berbuat melunasi, ya udah, portalnya hilang. Ya. Wa mana mu'alaqatin mahbusat, artinya roh yang ditahan. Wa fi hadits Samurah bin Jundab, dalam hadis yang dirawikan oleh Samurah bin Jundab, anna Rasulullah shalal fajra. Suatu saat Rasulullah salat subuh, zata yaumin, pada suatu hari. Hahuna mim bani fulan ahad. Apa di sini ada bani fulan? Nah, Rasulullah bertanya. Di sini ada contohnya yang dimaksud soleh ya, contoh. Apa ada anaknya Mang Soleh di sini? Contohnya begitu. Suatu saat Rasulullah bertanya, ya setelah sholat subuh. Faqala rajulun huwadza, saya. Tuh, anaknya Mang Soleh tuh ya. Contoh ini. Faka'anni asma'u sautan nabi inna sahibakum qad hubisa ala babil jannah bidainin kana alaihi. Si fulan rohnya tertahan karena ada utang yang belum dibayar. Nah, Rasulullah ngomong tuh di acara itu sebadah subuh. Di sini ada nggak anaknya Mang Soleh? Ada ya Rasulullah. Nah, saya melihat beliau tertahan karena ada utang yang belum bayar. Tuh katanya.
Ya, jadi bisa diusahakan oleh yang hidup. Tertahannya itu sifatnya tidak permanen ya. Yakni hubisat ruhuhu an mustaqarya ma'arwal mu'minin. Artinya dia ditahan. Yang kedua, yang pertama tertahan karena hutang. Yang kedua tertahan karena dosa. Wa khasatan kabaira dzunub, yaitu pelaku dosa besar. Min nahwil gulul, di antaranya gulul. Gulul itu adalah mencuri sebelum dibagi. Ya, selesai perang kan nanti dikumpulkan tuh, ya, diakumulasi harta hasil perang, namanya ghanimah. Nah, lagi ngumpulin tuh ketemu yang bagus. Wah, aduh. Masukin. Ya kan? Masukin, dirawati dikit lah gitu. Nah, itu namanya gulul. Itu nanti rohnya juga ditahan. Tuh, katanya gitu ya. Nah, mana dalilnya? Nah, satu itu kabair dzunub minawil gulul awin niyahah, atau orang yang meratap. Tuh, yang akan ditahan, meratapi mayit ya. Au adami tanazuh minal baul. Nah, ini yang sedih nih. Kurang bersih dalam istinja. Ceboknya kurang bersih. Ya. Awil gibah, atau suka gibah. Apa gibah itu? Iya, ngomongin orang. Nyelatoni. Awin namimah, atau mengadu. Ya, ngadu-ngadu, mengompori. Wa ghairaha mimma warada fi haddun fid dunya, dan lain sebagainya berdasarkan hadis. Wa'ida fi wa'idun fil akhirah, aw warada fiya wa'idun binafil iman aw la'nun, yaitu hadis-hadis yang isinya melaknat. Nah, itu yang dosa-dosa yang ada ancaman laknat, itu nanti rohnya ditahan. Misalul dzalika fil gulul. Contohnya adalah harta gulul tadi itu ya, harta yang diambil sebelum pembagian. Maja'a fi hadisin Rafi, terdapat dalam hadis Rafi, kana Rasulullah salat asra rubbama dhahaba ila Bani Abdil Ashal fatahaddatsa hatta yanhadiral maghrib. Mereka kemudian ngobrol sampai mendekati maghrib. Fa baina Rasulullah musri'an il maghrib idmara bil baqi. Tapi ngobrol-ngobrol mendekati maghrib, tiba-tiba Rasulullah tidak mengimami, malah lari ke kuburan. Kan kita tahu kan, kuburan Madinah itu kan dekat masjid kan, Baqi namanya. Beliau bukan ke pengimaman, malah ke sono. Padahal waktunya udah dekat maghrib. Faqala uffik. Beliau mengatakan uff maratain. Faqabara an dira'i wa ta'akharat. Wa dhanantu annahu yuriduni. Jadi Nabi tiba-tiba refleks menjauh gitu tuh. Kayak ada sesuatu. Kalau kita mungkin nggak benar mungkin kan ini apa istilahnya kebiasaan aja mungkin. Tapi Rasulullah nggak bisa dipandang begitu. Wa dhanantu annahu yuriduni. Saya kira Rasulullah butuh saya, yang dimaksud saya, kok bisa begitu? Uff gitu. Faqala malaka. Ada apa ya Rasulullah? Amsi qultu ahdatsu hadatsan ya Rasulullah. Ada sesuatu? Faqultu afaqtu bi qala walakin hadza qabru fulan. Enggak, ini kuburan si fulan. Ba'astu sa'iyan ala bani fulan. Waktu itu saya mengutus si fulan ini yang dikubur ini untuk mengambil rampasan perang di Bani Fulan. Faghalla tamratan. Lalu dia mencuri tamrah. Tamrah itu apa? Sebutir kurma. Ada kurma, dikasih kurma. Ya, dalam rampasan perang itu ada kurma. Saya diambil sama dia tuh, dikantongin, sebutir saja. Fadara'a al-an mislah minnar. Lalu sekarang dia mengenakan baju dari neraka. Baju besi dari neraka. Dah, sampai di situ. Kemudian apa lagi? Satu lagi ya. Yang mengerikan nih. Fi ta'dzibil hayawan. Orang yang menyiksa hewan. Tuh.
Rasulullah bersabda, dakhalat imra'atun nar fi hiratin. Seorang wanita masuk ke neraka gara-gara kucing. Kenapa dengan kucing? Rabatatha, yang diikat. Kucing yang diikat, falam tut'imha. Tidak diberi makan, lupa diberi makan sih, bukan nggak diberi makan ya. Lupa diberi makan. Wala taskiha, walam tursiha, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilepas supaya dia bisa makan. Nah, jadi maksudnya mati di kandang. Tuh. Ya makanya kita hati-hati, terutama mereka yang mau pergi, itu kan, nggak sadar gitu kan, nah, pelihara burung perkutut, habis air minumnya, karena kan terbatas segitu doang. Perginya lama kan, mudik kan, nggak ada yang kasih minum, begitu pulang udah, aduh, bangkai. Nah itu hati-hati. Demikianlah hadirin, waktu kita sudah habis. Nah, ini masih masalah ruh, masih panjang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita cerah, penuh berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.